Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kalau kami masih boleh merenungkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Karena dengan demikian hidup kami akan berbahagia dan berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi kami semua untuk mendengar dan merenungkan, melakukan firman-Mu dalam praktek hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, putra-putri kerajaan surga yang dikasihi Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Kali ini dalam seri pesan pengharapan ke-9, kita akan merenungkan dengan tema tangan dari tempat tinggi. Tangan dari tempat tinggi tentu saja yang dimaksudkan adalah tangan Tuhan. Saudara, beberapa dari kita berpikir bahwa tangan Tuhan itu hanya sebuah ilusi atau imajinasi, bukan sesuatu yang real, sehingga dengan demikian memudahkan beberapa orang untuk putus pengharapan. Tetapi yang jelas, tangan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Tangan yang mengandung kasih dan kuasa itu selalu tersedia untuk menolong kita. Daud menyampaikan sebuah testimoni di dalam 2 Samuel pasal 22 yang akan kita renungkan bersama-sama. Ada beberapa bagian yang sangat penting jika kita ingin mengalami tangan Tuhan dari tempat tinggi, itu menolong kita seperti menolong Daud. Mari saudara-saudara baik, kalau saudara baca keseluruhan dari pasal ini 2 Samuel 22, saya akan memulai membaca di ayat yang ke-17. 2 Samuel 22 ayat 17. Ia, Tuhan, menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Kenapa Daud menyampaikan ayat di ayat 17 ini, saudara? Karena latar belakang dari ayat ini adalah cengkraman tangan musuh dan Saul yang sangat kuat. Jadi pada satu sisi dia mengalami cengkraman dari tangan musuh-musuhnya dan terutama dari Saul. Dan secara manusiawi Daud tidak sanggup untuk melawan karena terlalu kuat baginya di sisi satu. Tetapi di sisi yang lain Daud percaya dan yakin di ayat 17 yang tadi kita baca, ada tangan yang lain untuk menjangkau, mengambil, dan menarik dia dari banjir. Luar biasa, saudara. Memang kehidupan Daud tidak pernah lepas dari cengkraman tangan-tangan musuhnya dan tangan Saul. Tetapi sesuatu yang juga real, nyata, yang dia rasakan dan percayai bahwa tangan Tuhan pun nyata bagi dia. Di 2 Samuel 22 ayat 1 dan 18, inilah latar belakang dari ayat 7 yang tadi kita baca. Bahwa Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat 18, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Apa yang sekarang saudara alami terlalu kuat bagi hidup saudara? Tangan-tangan seperti apa yang sekarang sedang mencengkram saudara? Seperti pada waktu Daud merasakan cengkraman tangan musuh-musuhnya dan Saul. Saudara, percayalah, ada tangan dari tempat tinggi yang sama ketika menolong Daud juga akan menolong kita. Haleluya. Hanya mari kita renungkan
bagaimana cara kerja Tuhan dan cara kerja kita. Ada 2 poin yang akan kita renungkan. Yang pertama, cara kerja Tuhan di dalam mengulurkan tangannya bagi Daud. Di ayat yang ke-20, 25 sampai ayat yang ke-27. Ayat 20, kita akan melihat cara kerja Tuhan di dalam mengulurkan tangan dari tempat maha tinggi. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Simple, saudara. Tangan Tuhan pasti terulur. Pertama-tama dengan cara kerja yang Daud mengerti dan memahami. Oh, seperti inilah cara kerja Tuhan dalam menolong dia. Yaitu ia berkenan kepada Daud. Saudara, kata berkenan itu adalah dalam bahasa aslinya kafets. Kafets itu artinya adalah delight. Delight itu berarti bahwa menyukai, menyenangi. Jadi kata berkenan itu sama dengan kata menyukai atau menyenangi. Atau desire, hasrat, keinginan. Jadi kata berkenan atau kafets itu juga Allah itu punya hasrat, punya sebuah keinginan. Dan di terjemahan yang lain adalah favor, karunia. Jadi Allah berkenan kepada siapa orang yang disukai, diingini, dan dikaruniai. Favor. Saudara, mari kita lihat perincian dari apa yang disampaikan oleh Daud tentang Tuhan yang berkenan kepada dia. Ayat 25 sampai 27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Berarti cara kerja Tuhan tadi saya katakan sangat simple. Ketika tangannya itu terulur karena dia berkenan. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud dan kepada kita? Karena Tuhan membalas sesuai kebenaran dan kesucian kita. Jadi hiduplah dengan benar, hiduplah dengan suci, sehingga hidup kita seperti Daud berkenan kepada Tuhan. Ayat 26 sampai 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak tercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Mari kita lakukan dan kita tahu bahwa seperti ini cara kerja Tuhan. Bahwa dia bisa berkenan kepada seseorang karena orang itu hidup dalam kesucian, kebenaran, dan kesetiaan. Tidak bercela dan berlaku suci. Ini yang membuat Tuhan tidak bisa menahan hati dan dirinya untuk mengulurkan tangannya kepada Daud. Karena Daud hidup di dalam standar apa yang bisa menjadi Tuhan berkenan. Yang kedua, kita akan belajar apa dan bagaimana cara hidup Daud ketika dia sudah melakukan kebenaran, kesucian, kesetiaan, dan yang tadi sudah kita baca, tetapi cengkraman tangan musuh dan tangan Saul itu masih juga dia alami. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Mari kita lihat ayat 29 sampai 31. Ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Dicengkeram oleh tangan-tangan musuh dan Saul seperti berada di dalam kegelapan. Tetapi apa yang menjadi prinsip Daud? Bahwa Tuhan, engkaulah pelitaku. Artinya Daud mengandalkan Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana cara hidup Daud? Pertama-tama mengandalkan Tuhan. Ketika di dalam cengkraman,
Dia yakin bahwa tangan Tuhan pasti terulur menolong. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Daud? Ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara, di dalam naskah aslinya tidak ada kata berani. Karena langsung aku menghadapi gerombolan, aku melompati tembok. Kata menghadapi itu roots. Roots tidak hanya menghadapi, tetapi menyerbu, maju menyerang. Wow, luar biasa saudara. Jadi dengan Engkau Tuhan, aku menyerang, menghadapi, dan menyerbu gerombolan-gerombolan musuh. Lalu aku melompati tembok. Poin yang kedua, yaitu Daud mengandalkan Tuhan. Dengan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan dan kepandaiannya sendiri, kemampuannya. Tetapi dengan Engkau, aku menyerbu, menyerang, menghadapi, maju kepada gerombolan-gerombolan itu. Jadi poin yang kedua, mengandalkan Tuhan. Poin yang pertama, mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, mengandalkan Tuhan. Ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Poin yang ketiga, mengandalkan Tuhan juga, saudara. Karena Tuhan ditempatkan oleh Daud sebagai perisai, perlindungan untuk menghadapi gerombolan dan melompati tembok-tembok yang sulit dalam hidupnya. Jadi 3 poin yang dikerjakan Daud: mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Ada poin yang keempat? Ada, saudara. Poin yang keempat adalah kembali ke poin 1, 2, dan 3, yaitu mengandalkan Tuhan. Apa artinya itu Pak Andreas? Artinya bagaimanapun situasi kehidupan kita, tetap mari mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan adalah perisai kita. Mari kita lakukan ini. Percayalah bahwa ada tangan Tuhan dari tempat maha tinggi tetap akan tersedia bagi saudara dan saya. Apapun yang sedang kita alami, walaupun ada tangan-tangan lain yang mencengkeram hidup kita di saat-saat sulit di masa pandemi ini, percayalah Tuhan tetap bisa diandalkan. Percayalah tangan Tuhan tetap menjadi bagian dari hidup kita. Kami akan menyanyikan sebuah pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah pengharapan kami. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang bisa kami harapkan dan andalkan. Tangan-Mu Tuhan dari tempat tinggi pasti akan menjangkau kami dan menarik kami dari banjir, menyelamatkan kami dari cengkraman tangan-tangan yang sedang kami hadapi pada akhir-akhir dan saat ini. Kami yakin dan percaya tangan-Mu lebih kuat, lebih dahsyat dari tangan-tangan musuh yang mencengkram kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mata kami mengharapkan Engkau Tuhan untuk menolong kami, menolong saudara-saudara kami, dan kami semua akan mengakhiri pertandingan hidup kami dan keadaan yang sementara kami hadapi ini dengan menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan percaya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai bertemu di pesan pengharapan yang akan datang. Haleluya.